Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat siang untuk Bu Dewi Mulyati dan juga teman-teman dari Pendidikan Fisika A dan juga teman-teman yang nanti nonton dari video YouTube-nya. Perkenalkan kami dari kelompok 9, Pendidikan Fisika A 2021 akan membahas mengenai case 2 dari fisika komputasi. Di mana anggota kelompoknya di sini ada boleh next. Alifa Dwi Marpuri, lalu ada Bimo Dwi Darmawan, dan juga saya sendiri, Laila Nuraini Fitri. Selanjutnya, topik pembahasan kami yang pertama ada artikel 1 mengenai electrostatic force system based on Newton interpolation method, dan yang artikel 2 yaitu make program outer profile image with numeric computing formula to interpolate curve. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai artikel pertama, boleh di next, yakni problem statement dari artikel pertama, yaitu membuat program untuk menentukan force berdasarkan distance yang diinput pengguna menggunakan metode interpolasi Newton. Untuk mathematical equation sendiri dari artikel 1 bisa dilihat dari layar. Jadi bentuk umum polinomial interpolasi Newtonnya bisa dilihat juga di layar dengan N menyatakan orde polinomial dengan N plus 1 banyaknya data, lalu ada B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1, X0 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Lalu ada B2 sama dengan Fx2, X1, X0 sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1 min Fx2 min fx1 min fx0 per x1 min x0 per x2 min x1 dan bn sama dengan fxn xn min 1 titik-titik sama dengan x0. Ready next. Selanjutnya ada algoritma dari artikel pertama, ada 4 algoritma. Yang pertama yaitu membuat fungsi data awal. Boleh dilihat sendiri bagaimana algoritma dari membuat fungsi data awal. Lalu ada membuat fungsi perhitungan. Boleh di next. Selanjutnya ada membuat fungsi mencetak tabel perhitungan. Dan yang terakhir ada algoritma dari program utama, boleh di next. Dengan sistematika yang pertama yaitu memulai, yang kedua mengimport NumPy, lalu mengimport Matplotlib, terus yang keempat mencetak judul dan identitas, yang kelima menginisiasi data AX dan FX sebagai list, lalu yang keenam ada menginisiasi FA sebagai list kosong, yang ketujuh menambahkan list FX ke dalam list FA, yang delapan memanggil fungsi cetak data awal, lalu memasukkan nilai distance, yang ke-10 memproses XA float XA sama dengan float distance, lalu mencetak grafik dengan plot x, fx, 0, x label distance m, y label force n, lalu ada title electric force and distance graph, lalu ada grade true. Yang ke-12 memanggil fungsi perhitungan, yang ke-13 memanggil fungsi tabel perhitungan, yang ke-14 mencetak distance berdasarkan input pengguna, dan yang ke-15 menyelesaikan. Boleh di next. Lalu di sini ada ketiga flowchart dari fungsi-fungsi kecil, ada fungsi data awal, yaitu bisa dilihat sendiri, ada fungsi perhitungan dan fungsi mencetak tabel perhitungan. Yang selanjutnya adalah flowchart dari program utama. Boleh di next. Flowchart dari program utama dan juga bisa dilihat dari start sampai end-nya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai source code oleh rekan saya, Bimo. Baik, selanjutnya bagian source code. Yang pertama yaitu kita melakukan import ya, import NumPy dan import Matplotlib untuk visualisasi. Dan selanjutnya kita mendefinisi fungsi-fungsi. Yang pertama itu fungsi data awal atau dituliskan cetak data awal. Nah, fungsi cetak data awal ini untuk mencetak data awal yang terdiri dari tiga array, yaitu array sudut atau A, array jarak X, dan array gaya atau fx. Nah, selanjutnya itu fungsi perhitungan atau definisi perhitungan. Di sini dilakukan untuk melakukan perhitungan interpolasi Newton dengan menggunakan nilai X sebagai titik interpolasi. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai fxh sebagai hasil perhitungan pada titik xa.
Selanjutnya itu fungsi mencetak tabel perhitungan. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencetak tabel perhitungan tentunya yang terdiri dari nilai fx dan turunan-turunan fx. Nah, nilai turunan fx disimpan dalam list fa. Terakhir yaitu kita mencetak judul dan identitas, yaitu print case 2 artikel 1 dan print kelompok 9. Setelah itu kita membuat array, yaitu array A, X, dan Fx. Selanjutnya dibikin list FA untuk dibuat kosong untuk menampung nilai perhitungan dan kemudian diisi dengan list Fx pada selanjutnya. Bisa next slide. Nah, kemudian kita memanggil mencetak data awal untuk mencetak data awal tentunya, dan memanggil input pengguna dengan menginput distance atau jarak. Selanjutnya kita uh, mencetak grafis menggunakan matolib, kemudian terakhir memanggil lagi fungsi perhitungan dan menyimpan hasilnya dalam variabel fxb. Dan terah eh dan ada dan menghitung mencetak hasilnya pada tabel, dan terakhir mencetak hasil FSA dan ditulis selesai. Bisa next slide. Berikut ada hasil dari codingnya, bisa dilihat dari data yang didapat dari angle, derajat, distance, dan force dengan input distance-nya 0,021, dan berikut adalah tabel perhitungannya, dan ini adalah gambaran visualisasi dari Matolib. Bisa next slide. Nah, analisis pada artikel 1 ini yaitu kelompok kami menggunakan perhitungan dengan metode interpolasi Newton. Setelah di-run, pengguna harus memasukkan besar distance yang kemudian digunakan untuk mencari force pada setiap nilai hasil polinomial interpolasi secara bertahap sampai berhenti pada polinomial interpolasi Kn. Dengan menggunakan metode ini, maka akan didapatkan besar force pada jarak tertentu. Berdasarkan hasil output, distance yang dimasukkan yaitu sebesar 0,021, yang kemudian didapatkan force sebesar 0,829998. Baik, Ya, selanjutnya ada bisa. artikel 2. Kemudian di sini ada problem statement. Kami membuat sebuah program yang dapat mengetahui outer dari suatu profil image menggunakan numeric computing formula to interpolate curve. Selanjutnya ada mathematical equation-nya. Dapat dilihat di layar. Kita mempunyai persamaan S double aksen X0 sama dengan 2C0 plus 6D0 dikali X0 min X0. Selanjutnya ada algoritma. Kita hanya memakai program utama. Yang pertama yaitu memulai, yang kedua mengimport modul NumPy dan Matplotlib. Kemudian yang ketiga menginisiasi titik koordinat X sama dengan list data, lalu menginisiasi titik koordinat Y sama dengan list data, lalu menginisiasi lagi N sama dengan len X min 1. Kemudian mencetak tabel data perhitungan seperti yang tertera, kemudian menginisiasi nilai A sama dengan YI for I in range N plus 1. Lalu menginisiasi nilai H sama dengan XI plus 1, X min XI, XI for I in range N. Kemudian menginisiasi ALP seperti yang tertera di layar, dan menginisiasi ALP insert 0,0. Lalu menginisiasi I sama dengan 1 dikali N plus 1, sampai menginisiasi Z sama dengan 0 dikali N plus 1. Lalu melakukan pengondisian pengulangan untuk I dengan batas 1, N 1. Lalu menginisiasi B sama dengan 0 dikali N plus 1, sampai menginisiasi D sama dengan 0 dikali N plus 1. Kemudian kita melakukan pengondisian pengulangan untuk I dengan batas N min 1, min 1, dan min 1. Sampai lanjut ke langkah berikutnya, lalu mencetak seperti yang tertera di layar. Kemudian ke-20 melakukan pengondisian pengulangan untuk I dengan batas 0,n. Dengan mencetak seperti yang tertera di layar, lalu lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya yang ke-21 mencetak T, N, T, X, N, T, A, N. Kemudian menginisiasi M sama dengan INT input, masukkan banyaknya titik dalam selang. Kemudian kita mencetak hasil interpolasi titik. Kemudian yang ke-24 mencetak X garing T, S garing N. Kemudian menginisiasi BB sama dengan 0, BA sama dengan 0, XL sama dengan 0, S sama dengan 0, LAM. Kemudian melakukan pengondisian pengulangan untuk I dengan batas. Sampai
Ke-27 kita menginisiasi XN sama dengan X copy, menginisiasi YN sama dengan Y copy, menginisiasi XLN sama dengan XL, kemudian menginisiasi SN sama dengan S. Lalu ke-31 menginisiasi PLT plot XNYN R XLN SN, kemudian menginisiasi PLT title cubic spline. Ketiga-tiga menginisiasi PLT X label X, menginisiasi PLT Y label E pangkat X, kemudian menginisiasi PLT show, dan terakhir selesai. Selanjutnya di sini ada flowchart untuk menggambarkan algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari start sampai end. Baik, selanjutnya itu source code untuk artikel kedua. Sama seperti artikel pertama, kita menggunakan import NumPy untuk menuliskan rumus dan import matplotlib yaitu untuk visualisasi. Selanjutnya kita memasukkan titik-titik data X dan Y. Setelah itu kita tentukan jumlah titik data yang ada dalam jumlah array X. Dan mencetak tabel data perhitungan yaitu print tabel. Kemudian kita menghitung nilai AH dan alpha dan menghitung nilai L, mu, dan Z. Setelah menghitung L, mu, dan Z, kita hitung lagi nilai B, C, dan D. Selanjutnya kita mencetak tabel interpolasi, dan pada bagian yang sebelah kiri yaitu min input itu merupakan tempat meminta pengguna atau user memasukkan titik dalam selang yang akan diinterpolasikan. Kemudian kita menghitung dan mencetak hasil interpolasi. Dan terakhir yang PLT itu yang plotlib itu memvisualisasi hasil interpolasi dengan menggunakan matplotlib. Ya, selanjutnya. Ini adalah hasil dari source code tersebut. Bisa dilihat tabel data perhitungannya dan ada visualisasi dari data tersebut yaitu berupa kucing menggunakan matplotlib. Dan analisis pada artikel ini yaitu kita menemukan sebuah pemrograman di mana dengan menggunakan sebuah data, maka kita akan mengetahui garis outer tersebut. Dengan dimasukkannya nilai X dan Y, maka akan mendapatkan hasil perhitungan. Kemudian kita memasukkan selang waktunya. Di sini kami memasukkan selang waktunya adalah setelah di run. Lalu akan muncul cubic spline dari gambar kucing tersebut. Dalam menjalankan program ini dibutuhkan bantuan metode matematika yaitu rumus numerikal untuk mengolah data X dan Y yang ditampilkan menjadi sebuah kurva interpolasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.